ini saya akan menjelaskan tentang modul ajar ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4 SD. Modul ajar ilmu pengetahuan alam dan sosial dirancang untuk berfokus pada pembangunan pemahaman holistik peserta didik terhadap lingkungan sekitar. Modul ini selaras dengan kurikulum Merdeka dan ditujukan bagi guru serta siswa. Konteks pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Yang pertama, integrasi disiplin ilmu. Ilmu pengetahuan alam dan sosial mengintegrasikan sains dan sosial dalam kurikulum Merdeka untuk pemahaman terpadu. Yang kedua, literasi abad ke-21, yaitu mengembangkan literasi sains, literasi sosial, dan kecakapan abad ke-21. Selanjutnya, mendukung P5, yaitu memenuhi elemen proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 melalui pembelajaran aktif. Dan yang terakhir, 4 kompetensi inti, yaitu mendukung pencapaian kompetensi dalam menyelidiki, menjelaskan, menyelesaikan masalah, dan berkolaborasi. Selanjutnya, struktur modul dan konten utama. Modul ini terbagi menjadi 4 unit pembelajaran tematik per semester, mencakup beragam aspek pengetahuan alam dan sosial. Unit pertama yaitu Indonesia Kaya Sumber Daya Alam, yaitu berfokus pada geografi lokal dan sumber daya alam primer. Unit kedua, Keragaman Budaya dan Sosial Indonesia, yaitu mempelajari adat istiadat dan peran masyarakat. Selanjutnya, unit ketiga, Sains di balik kehidupan sehari-hari, yaitu mencakup konsep energi, gaya, dan perubahan wujud. Dan unit terakhir, interaksi manusia dan lingkungan, yaitu mengkaji dampak aktivitas manusia dan berkelanjutan. Selanjutnya, metode pembelajaran inovatif. Pembelajaran berbasis proyek, yaitu contohnya memberikan proyek kebunku sendiri untuk menanam dan merawat tanaman lokal. Selanjutnya, pembelajaran berbasis inquiry, yaitu dengan melalui investigasi sumber air bersih di sekitarku. Selanjutnya, aktivitas hands-on, meliputi eksperimen sederhana dan praktik langsung untuk pemahaman mendalam. Dan yang terakhir, integrasi kearifan lokal, yaitu melalui cerita rakyat dan observasi komunitas, dengan menghubungkan materi dengan budaya. Asesmen komprehensif. Yang pertama, asesmen diagnostik, yaitu dilakukan di awal unit untuk identifikasi kebutuhan siswa. Yang kedua, asesmen formatif, yaitu observasi harian, kuis singkat, dan jurnal refleksi untuk pemantauan progres. Yang ketiga, asesmen sumatif, yaitu presentasi proyek akhir dan tes tertulis per unit untuk evaluasi akhir. Keempat, penilaian otentik, yaitu menggunakan portofolio, simulasi peran, dan produk kreatif siswa. Dan yang terakhir, rubrik penilaian, yaitu disediakan untuk setiap aktivitas proyek guna objektivitas. Selanjutnya, diferensiasi dan dukungan belajar. Modul ini dirancang untuk mengakomodasi keberagaman gaya belajar dan kebutuhan siswa, memastikan setiap siswa mendapatkan dukungan yang tepat. Materi disajikan dengan keragaman media seperti visual, audio, dan kinestetik. Memberikan dukungan khusus seperti kartu bergambar dan teks yang disederhanakan untuk siswa berkebutuhan khusus. Aktivitas pengayaan, bisa melakukan riset lanjutan dan mentoring untuk siswa unggul. Kerja kelompok dengan memfasilitasi pembelajaran sebaya dan kolaborasi efektif. Lembar kerja bervariasi disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Manfaat dan dampak pembelajaran. Yang pertama, peningkatan minat belajar melalui aktivitas yang relevan dan menarik. Yang kedua, keterampilan berpikir kritis, yaitu peningkatan dalam pemecahan masalah kompleks. Dan yang terakhir, kesadaran lingkungan dan sosial, yaitu dengan mendorong kepedulian terhadap isu-isu sekitar. Modul ini mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, serta membangun rasa ingin tahu dan semangat eksplorasi. Modul disusun sebagai panduan pembelajaran yang integratif dan kontekstual, dengan tujuan mendorong siswa untuk berpikir kritis, aktif, serta memahami keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari.